Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yohanes Fernandus No, jurusan Sosiologi, semester 7, kelas A reguler sore. Di sini saya mau menjelaskan mengenai isi buku yang telah saya baca dan telah saya review. Dengan judul buku di sini yaitu Lembaga Nasional Penelitian, Studi Ekonomi dan Sosial. Pada pertengahan tahun 1970-an, angka 1 juta pengangguran telah dipertimbangkan oleh hampir semua orang setinggi itu. Dan pandangan ini masih berlaku pada waktu itu pada tahun 1979. Pemilihan umum ketika 1,2 juta adalah dasar dari yang terkenal buruh tidak bekerja. Slogan pemilihan, tapi sejak saat itu, pengangguran naik setiap tahun melampaui 3 juta pada tahun 1985. Dan meskipun keluaran sekali lagi tumbuh cukup kuat, tampaknya ada sedikit yang menunjukkan bahwa pengangguran akan jatuh secara signifikan. Di antara faktor-faktor yang membawa ayunan dari konservatif ke tangga kerja, melintas Perang Dunia Kedua, banyak orang akan memberikan tempat yang tinggi untuk ketakutan akan kembali pengangguran yang berkepanjangan di tahun interval, jarang kurang dari 10% dan meningkat lebih dari 20% di awal tahun 1930. Karya putih pemerintah koalisi masa perang yang diakui tanggung jawab pemerintah untuk mempertahankan tinggi dan tingkat pekerjaan yang stabil setelah perang. Pada tahun 1951, sebagai jawaban atas permintaan dari Sosial PBB dan Dewan Ekonomi tentang apa pemerintah Inggris dianggap jadilah kerja penuh, itu memberi 3% sebagai maksimum ketekunan dari pengangguran dalam acara untuk 20 tahun ke depan. Pengangguran yang sebenarnya biasanya berjalan dengan baik di bawah ini. Tidak hanya itu terjadi diterima sebagai aksioma politik Inggris bahwa tidak ada pemerintah yang bisa bertahan hidup peningkatan pengangguran yang signifikan dan berkelanjutan. Namun, jika tidak dimaksudkan, pemerintah dengan cepat menyadari bahwa pengangguran yang jauh lebih tinggi tidak sama merusak secara demokratis seperti yang diyakini selama ini, dan merasa tidak berkewajiban untuk mengikuti kebijakan konvensional seperti peningkatan anggaran publik yang ditekan oleh banyak ekonom dan oleh oposisi. Yang berikutnya, pengangguran masalah kebijakan. Tingkat presentasi dihitung berubah selama bertahun-tahun, tapi memang benar bahwa saran yang dibuat pada tahun 1960-an seperti itu dan kebijakan semacam itu yang beresiko menyebabkan 3 juta pengangguran sudah cukup untuk menolaknya begitu saja. Tidak ada pemerintah yang bisa bertahan. Demikian dikatakan, itu penemuan politik paling signifikan pada tahun 1980-an. Justru bukan itu hanya pemerintah yang dapat bertahan, tetapi mereka dapat dipilih kembali dengan mayoritas meningkat, dengan pengangguran mendekati 3 juta dan masih naik. Meskipun banyak peningkatan adalah konsekuensi dari kebijakan fiskal dan moneter pemerintah sendiri. Orang mungkin meragukannya. Dimaksudkan ketika kebijakan yang berlakukan memang benar bahwa pemerintahan Thatcher adalah yang pertama sejak Perang Dunia Kedua secara eksplisit menolak gagasan bahwa ia dapat melakukan kontrol langsung atas tingkat pekerjaan. Pada saat yang sama, semua pernyataan menyertai strategi monetaris yang diadopsi menunjukkan keyakinan bahwa apapun peningkatan pengangguran, transisi di mana publik dan terutama serikat pekerja yang menyelesaikan perilaku mereka dengan rezim baru akan menjadi kecil. Yang berikutnya, perubahan struktur.
Dalam makroekonomi output dan lapangan kerja, state of the art secara implisit dianggap sudah ada. Namun dalam jangka panjang, hal itu jelas perubahan dalam negara seni, yaitu inovasi yang produktif, proses dan barang dan jasa, memiliki pengaruh yang kuat pada pola dan volume pekerjaan. Di bagian ini, kami mengeksplorasi berbagai aspek dampak perubahan pada pekerjaan. Yang paling berkelanjutan, sumber perubahan struktural dalam industri adalah teknologi baru, yaitu subjek dari bab pertama. Tinjauan singkat menunjukkan teori ekonomi itu mengakui kemungkinan pengangguran teknologi yang bertahan lama. Kebijakan makro. Selama seperempat abad setelah perang, doktrin bahwa kebijakan fiskal harus bertujuan untuk menyeimbangkan ekonomi dan bukan hanya anggaran, secara umum diterima oleh para ekonom dan pemerintah Inggris. Pengaturan ortodoksi of demand yang baru ditantang pada tahun 1970-an, kemudian dengan meningkatnya inflasi dan doktrin monetarisme yang untuk mantra singkat mendikte kebijakan awal. Sejauh mana jika memang demikian, pemerintah dapat menentukan tingkat pekerjaan menjadi masalah yang sangat kontroversial. Ini adalah yang pertama dari dua kesulitan yang menghadapi siapapun yang mencoba analisis objektif. Kesulitan lainnya adalah ekonomi Inggris tidak termuat dengan sendirinya. Kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menggalakkan pekerjaan di Inggris mungkin berdampak baik atau tidak menguntungkan terhadap pekerjaan di negara-negara lain, seperti kebijakan negara-negara lain akan berdampak pada pekerjaan di sini. Teknologi dan pekerjaan, fungsi tingkat harga dan koefisien yang muncul dalam persamaan untuk pengeluaran, permintaan akan uang dan pasokan uang. 4 submodel dikembangkan menurut 4 asumsi berbeda tentang perilaku upah. Masing-masing submodel ini diselesaikan untuk total pekerjaan dan efek perubahan dalam salah satu dari 3 koefisien. Teknologi dikerjakan ternyata tergantung pada nilai-nilai dari berbagai koefisien dalam model. Tingkat pekerjaan dapat naik atau jatuh. Jatuhnya lebih cenderung ketika tingkat upah uang diambil sebagai tetap. Kemajuan teknis produktivitas. Tentunya diyakini secara luas bahwa perubahan teknis telah dipercepat sejak Perang Dunia Kedua. Untuk memulainya, ada simpanan ide dan metode yang dikembangkan untuk perang yang dapat diterapkan pada tujuan damai. Lalu ada kemajuan spektakuler dalam kimia industri, termasuk penciptaan sejumlah bahan baru dari tahun 1960-an dan seterusnya. Teknologi mikroelektronik baru, terutama komputer, menjadi semakin penting. Semua ini akan memimpin seseorang untuk mengharapkan bahwa produktivitas output per orang yang dipekerjakan akan meningkat, mungkin pada tingkat yang mempercepat, dan ini bagi banyak negara adalah apa yang temukan. Jones tahun 1976 menerbitkan angka untuk tingkat rata-rata tahunan peningkatan output per orang yang dipekerjakan untuk seluruh ekonomi dan untuk manufaktur untuk periode berturut-turut tahun 1955 sampai 1960 dan tahun 1969 sampai 1973. Teknologi dan pekerjaan. Diakui bahwa ada peningkatan permintaan pria dan wanita yang sangat terlatih untuk membangun dan mengoperasikan komputer, mikroprosesor, dan proses manufaktur berdasarkan pada mereka. Namun, meningkatnya permintaan akan insinyur elektronik, pemrograman, dan sejenisnya jauh melebihi penurunan permintaan para pria dan wanita. Kurang pekerjaan terampil yang tugasnya sekarang dapat dilakukan oleh mesin yang dikendalikan oleh komputer. Dalam pembuatan mobil, mungkin masih ada jalur perakitan, tetapi hanya ada sedikit pria dan wanita yang menambahkan dan memperbaiki komponen. Sebagian besar tugas dilakukan oleh robot. Dampak teknologi informasi. Sebagian besar bukti tentang perubahan teknis yang telah dipertimbangkan hingga sekarang telah tidak langsung serta agregatif menjadi statistik untuk produktivitas tenaga kerja atau total faktor produktivitas untuk seluruh ekonomi atau sektor substansial seperti
manufaktur. Kami concluded bahwa kenaikan pengangguran di negara-negara maju pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an tidak dapat diletakkan di pintu muncul perubahan teknis, tetapi diakui tidak nyaman sehingga kami mungkin melewatkan sesuatu di suatu tempat. Bagaimanapun, masing-masing kasus penggantian kerja yang spektakuler oleh komputer dan mesin yang dikendalikan komputer tampaknya dilaporkan di koran hampir setiap hari. Ilmuwan sosial harus tentu saja waspada terhadap bukti anekdotal, tetapi ketika ada begitu banyak anekdot yang mulai bertanya-tanya. Selain itu, ketika Leontief berkomentar, bahkan pada asumsi dipercepat pengenalan komputer, revolusi teknologi informasi masih akan berada pada tahap awal pada pergantian abad. Pada tahun 1820 dalam sejarah revolusi industri, informasi langsung tentang kecepatan yang digunakannya dan efeknya memiliki pekerjaan dan pengangguran dalam kasus-kasus tertentu dapat diperoleh dari survei perusahaan. Dan berbagai survei semacam itu telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan alternatif dimulai dari proposisi bahwa pengangguran struktural ada ketika ketidakcocokan antara pekerjaan kosong dan pekerjaan pengangguran sedemikian rupa sehingga jika yang terakhir tersedia dengan keterampilan yang berbeda dan atau di berbagai tempat tingkat pengangguran yang akan turun. Idenya adalah kemudian menghitung jumlah pekerja di pekerjaan salah, industri atau tempat. Dalam pengertian ini, Jackman dan Roper tahun 1987 menghitung sejumlah indeks semacam ini untuk Inggris dan juga untuk beberapa negara lain. Di dunia ini, mana industri naik dan jatuh dalam menanggapi gas teknologi baru dan perubahan selera. Tidak akan mengejutkan untuk menemukan kesenjangan dalam kesempatan kerja dan tingkat pengangguran di berbagai lokasi pada waktu yang berbeda. Perspektif historis, di mana semua ini meninggalkan kita, perasaan-perasaan umum memberitahu kita bahwa perubahan pengangguran dan harga harus memiliki pengaruh pada upah nominal. Tetapi bukti ekonometrik belum menghasilkan hubungan yang stabil yang akan banyak digunakan dalam perilaku kebijakan. Mari kita coba taktik yang berbeda dan jalankan mata kita selama periode pasca perang di Inggris. Hanya ada satu seri kontinu untuk upah nominal, dan itu untuk tingkat upah mingguan dasar pekerja manual yang beroperasi dari tahun 1948 hingga 1983. Ketika dihentikan, indeks ini tidak pernah dianggap sebagai ukuran kondisi pasar tenaga kerja, tetapi cukup baik untuk menunjukkan urutan besarnya. Sekian dan terima kasih. Apa yang telah saya membuat video ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan bila teman-teman kurang memahami dari video ini bisa memberi komentar di bawah kolom komentar. Dan sekian dan terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus